Ya alhamdulillah mediasinya udah selesai semuanya, sudah disampaikan semua statement apapun itu. Ya, kita lihat saja lah nanti di persidangannya. Ya yang namanya kita mediasi pasti ada hal-hal yang kita luapkan, mungkin diluapkan yang undang segala macam, dan itulah memang fungsinya si mediasi itu gitu. Jadi memang alhamdulillahnya udah selesai semua. Pembahasannya lebih ke perihal kasus rumah tangga saya, bagaimana cerita rumah tangga saya yang menurut saya kayaknya nggak etis ya kalau saya ngomongkan ini di publik segala macam. Jadi biarkanlah sidang yang berjalan. Nanti kita lihat di sidang aja kalau masalah itu. Apakah benar ada KDRT, Mas? Benar dugaan KDRT yang dibilang Mbak Thalita? Luruskan saja. Untuk semuanya itu nanti tinggal kita lihat di persidangannya segala macam. Saya lebih memilih sekarang no comment saja demi berjalan lancarnya sidang itu nanti. Balik lagi itu nanti saya sudah kemukakan semua. Tadi kita sudah mediasi juga dari pihak Thalita, tadi juga sudah Thalita sendiri sudah menyampaikan, saya juga menyampaikan, dan pihak mediaturnya juga mendengarkan apa keluh kesah kita berdua segala macam. Yang akhirnya kita lihat di sidangnya aja nanti. Saya tinggalnya di apartemen, betul. Cuman terkadang pindah-pindah. Nggak etis untuk ngasih tahu tempat tinggal saya di mana. Kenapa kira memutuskan? Sebenarnya sih bukan di apartemen ya. Saya itu tinggalnya itu di tempat teman saya gitu. Tapi di apartemen itu tempat kantor kita gitu. Dan no comment aja sih saya kalau masalah itu. Saya lebih fokus permasalahan sekarang gimana nanti di persidangan segala macam. Kalau memang semuanya bisa putusan dengan baik-baik apakah gimana, kita lihat persidangan. Saya mau fokus ke arah sana aja dulu. Katanya boleh diizinkan Mas, maaf ya Mas. Terakhir kapan Mas? Terakhir ketemu kapan Mas? Saya izinkan. Kasih jalan dulu bentar ya. Saya lega karena akhirnya dari segi hukum bisa tahu keadaan yang sebenarnya itu seperti apa. Kan saya dari awal saya bilang saya akan memperjuangkan apapun hak hidup saya dan hak hidup anak saya tanpa kebohongan. Ya itu yang saya lakukan di dalam. Saya mau bicara fakta, saya tidak mau bicara kebohongan. Ya, apapun reaksinya ya bagaimana, saya nunggu ini bertahun-tahun gitu. Jadi ya itu yang terjadi di dalam sebenarnya. Sebenarnya dia tidak tinggal di rumah. Tempat-tempat dia tinggal itu saya tahu. Sampai di tahun 2020 yang di apartemen itu dia pindah 2 kali juga saya tahu. Setelah selesai dari 2 unit itu dia di apartemen yang mana, saya tahu juga gitu. Tapi kan saya tahu ada batasan-batasan yang bisa kita bicarakan, ada yang tidak. Ya saya bilang semuanya tergantung dia. Gitu. Ketika dia berbicara kebenaran, ya saya juga pasti oke, berarti gentle nih orang. Tapi kalau nggak gentle, dia bohong ya saya harus buka dong. Saya harus kasih tahu dong segala-galanya yang saya tahu, yang saya udah gimana ya Mbak gitu. Saya tahan ini tuh capek. Saya capek lagi dengan kebohongan. Saya capek kalau dia masih beralasan. Saya capek. Nggak ada di dunia ini wanita yang mau ada di posisi saya, itu nggak akan ada gitu. Jadi sekian lama orang tahu saya ceria. Saya tutup dalam-dalam semuanya. Masa sampai di ujung juga dia masih mau berkelit. Dia dari banyak tapi habis itu saya bilang, kamu bicara jujur dong, saya bilang gitu. Terus dia bilang, akhirnya dia runduk. Terus dia bilang kok sama Ibu Hakim, dia akui kok salahnya dia. Yang semua teman-teman pers ini mau tanyakan ke saya semuanya benar.
Itu jawabannya. Jadi kalian tafsirkan sendiri, semuanya benar. Jadi kan saya bilang gitu, saya minta keadilan, saya berdoa sama Allah, saya minta keadilan. Yang saya rasakan ini udah bentuk tidak adil di dalam kehidupan berumah tangga gitu. Jadi ya gitu, saya dikuatin nih sama abang saya sendiri, saya dikuatin sama keluarga saya. Memang kan saya bilang jangan main api sama keluarga saya, wong kita keluarga hukum kok, ya kita lakukan semuanya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia gitu. Jangan lagi berkelit gitu loh, salah gitu, jangan bilang salah tapi gitu. Itu namanya orang ngaku salah tapi nggak ikhlas. Kalau kita yang korban kita disuruh ikhlas, masa yang bikin dosa nggak bisa gitu loh. Jadi tadi mungkin ya di situ gitu puncaknya gitu, ketika saya dengar masih berkelit ya saya udah nggak bisa lagi untuk nahan gitu. Awalnya berkelit, akhirnya dia mengaku gitu. Termasuk dugaan ada orang ketiga betul? Iya, KDRT. iya KDRT fisik. Kan siapa yang wawancara dari kalian pihak sana? Dia bilang nggak ada KDRT fisik. Saya lihat tuh tayangannya di mana entah. Ada itu semua. Saya bicara fakta. Tapi kan saya tahu kapan saya harus bicara, kapan tidak saya harus bicara. KDRT-nya kayak gimana, Kak? Oh, KDRT-nya saya dilempar kok pakai handphone ke mulut, ke muka saya sampai berdarah, bibir saya sampai dagu saya, gigi finiran saya sampai patah 2 yang di bagian depan. Itu jidat saya nih dijedutin sama dia, sama kepalanya dia sampai berdarah, sampai benjol. Anak saya lagi di pangku pas dia lakukan itu. Dia masih mau bilang nggak ada lagi KDRT fisik. Harus tunggu saya ngomong kayak begini dulu, baru dia mau gitu ngaku. Ada visum Gitu. Gara-gara Itu kejadian sudah dari 2016. Adapun nanti Tidak berkala, tapi saya mengalami perlakuan tidak yang seharusnya itu beberapa kali gitu. itu pada saat Temperamen atau gimana tadi? Iya, temperamen. karena Penyebabnya hal kecil yang sebenarnya nggak perlu sampai begitu gitu. itu bukan karena emang wanita lain yang Oh, ketahuan. bukan. Orang saya kita lagi habis pergi-pergi keluarga gitu kok. Ya, kayak gitu. Jadi kayak ya itu saya udah nantu bertahun-tahun tuh benar gitu ya. Masa saya harus ngomong, saya harus nahan lagi kasih orang pembuat dosa ini bisa bernapas lega sementara saya terengap-engap gitu. Kayak ya gimana sih gitu. Keadilan aja lah, Mbak, gitu, Mas, gitu. Saya juga mana pernah sih saya kayak gini cari-cari perhatian. Dia iya kali cari-cari perhatian. Saya mah enggak. Saya mah padanya aja. Kerjaan saya tuh kerja, saya jadi ibu, jadi istri yang baik, jadi anak yang baik, kerja saya banting tulang untuk anak saya. Wong saya yang kerja, saya ngidupin anak saya, dia hidupin kita. Enggak, berarti nggak ada nafkah? enggak ada. Udah berapa tahun Kak nggak ada nafkah? Oh, udah lama banget enggak 3 ada. tahun ada? Oh, lebih. Oh, 3 Dari tahun awal Dia ke saya pribadi sebagai seorang istri nih, Mbak ya, nih para wanita, saya tidak pernah mendapat gaji seorang istri. Tidak pernah. dari awal. Dari awal. Dia kasih untuk anak saya uang susu popok dah. Jadi mau bergaya-gaya dia tuh silahkan. Gitu. Kalau saya emang nggak perlu deh ngomong-ngomong macem-macem, saya bicara fakta. Dan saya bilang jangan lagi berkelit. Kalau sudah berdosa tanggung jawab. Kenapa nggak sempat? Ya itulah saya masih kasih kesempatan, saya masih memaafkan gitu. Sampai akhirnya ketika berkelit saya emosi, wajar, saya manusia. Gitu loh, saya manusia. Karena saya bicara benar-benar apa adanya gitu. Oh, dia happy. Dia semangatin saya. Semangat ya, Bunda. Bunda jangan lagi sedih-sedih. Bunda jangan takut. Berarti Rafael tahu kelakuan ayahnya seperti itu? Oh, di depan mata dia, Mbak, saya lagi mangku di dalam mobil. semua kejadian itu Nggak nangis, dia bingung melihat aku, dia pelukin aku. Sempat marah sama ayahnya. Ya dia juga takut sama ayahnya gitu. Tapi saya sebagai ibu, saya tidak pernah menjelekkan ayahnya kepada anak saya. Saya bilang apapun buruknya dia tetap ayah kamu, Rafaelo. Kamu harus respect sama dia. Sakit saya bicara seperti itu. Saya yang ibunya diinjak-injak harga diri saya. Tapi happy-nya sama orang lain. Yang susahnya gua. ya Mas, kira-kira